Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini coba analisa satu emiten secara tren saat ini masih sideways, tapi BlackRock dan Vanguard terpantau masih terus melakukan akumulasi dalam 6 bulan terakhir ini. Bagaimana potensi saham ke depan ini masih menarik untuk kita coba hold. Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu 1-3 berita dengan judul kompaknya BlackRock dan Vanguard di MDKA. Jadi kita baca sekilas sedikit pemberitaan ini. Dalam beberapa bulan terakhir, BlackRock dan Vanguard tampak kompak bersikap di saham MDKA. Dari data Bloomberg, kedua firma investasi raksasa ini masih terus mengakumulasi saham MDKA hingga menjelang tutup tahun 2025. Jadi Vanguard hari Kamis dari data Bloomberg Terminal masih terekam membeli sekitar 34 ribuan saham MDKA sepanjang Desember tahun 2025. Jadi saat ini Vanguard masih menghold saham MDKA sebesar 498,76 juta lembar. Jadi Vanguard terekam rajin mengakumulasi MDKA sejak Juli. Jadi 6 bulan berturut-turut. Dan BlackRock bisa kita lihat sepanjang Desember juga masih mengakumulasi 5,19 juta lembar saham MDKA. Dan saat ini mempunyai sekitar 228,44 juta lembar saham. Dan bisa kita baca lebih lanjut. Selain Vanguard dan BlackRock, Wisdom Trade juga terpantau masih mengakumulasi, walaupun jumlahnya tidak mungkin tidak sebesar BlackRock dan Vanguard. Dari meja konsensus analis, MDK masih mengantongi 25 rekomendasi beli dari total 27 analis. Sisanya 2 analis masih menyarankan to hold. Target harga ini bisa kita lihat di 12 bulan ke depan itu sekitar 3.163. Sekarang kita lihat secara teknikal. Secara teknikal, saat ini MDK masih belum begitu oke. Bisa kita lihat, hari Jumat masih turun 0,45% ke 2.190. Jadi saat ini MBK mencoba untuk bertahan di sekitar zona supportnya di sekitar harga 2.180 sampai 2.200. Jika kita lihat memang ini berupa zona support lumayan kuat, karena beberapa kali mencoba untuk menembus support ini, MBK masih bisa bertahan dari bawah. Dan setelah berhasil dari bawah bisa kita lihat MBK selalu tertahan di garis EMA 50. Dan walaupun pada tanggal 15 sempat naik tinggi di atas 2.400, sempat mendekati 2.500, tapi secara candle ini belum terkonfirmasi break. Dan saat ini malah turun kembali di bawah garis EMA 150 di harga 2.240. Dan sekarang mencoba untuk bertahan di zona support ini. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya saham MDK, menurut saya saat ini masih bisa coba di hold. Karena cara candle support ini belum terlewati. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk MDKA, bisa kita lihat asing 2 hari terakhir mulai keluar setelah sebelum sempat terus masuk akumulasi. Penurunan hari Jumat terpantau ini ada distribusi. Jadi untuk MDK harus hati-hati jika terpantau minggu depan lanjut turun bawah 2.180. Jadi apabila mau coba spekulatif buy, wait and see dulu di sekitar zona support ini. Jika terpantau minggu depan bisa bertahan dan terbentuk candle hijau di sekitar zona ini, bisa coba spekulatif buy. Tapi jadikan 2.280 sampai 2.300 untuk target swingnya. Karena saat ini dekat dengan garis EMA 50. Selama belum berhasil naik di atas garis EMA 50, MDK masih akan sideways cenderung downtrend. Selanjutnya saya coba update pergerakan dari saham XL. Bisa kita lihat pada perdagangan hari Kamis sudah mencapai target analisa di harga 4 ribuan. Jika kita XL sempat naik di atas 4.000, sempat menyentuh sekitar 4.080, tapi penutupan malah melemah di bawah 3.800 kembali. Dan hari Jumat XL kembali naik 5% lebih ke 3.900. Jadi secara candle sebenarnya XL masih oke, masih bergerak sangat uptrend. Tapi satu minggu ini XL mulai sideways karena masih mencoba untuk naik di atas 3.800. Jadi secara candle 3.800 ini belum terkonfirmasi break. Tapi untuk teman-teman sudah punya melihat saat ini masih sangat layak mencoba di hold. Apalagi karena hari Jumat candlenya lumayan solid. Dan bisa kita lihat di broker summary untuk XL. Bisa kita lihat satu minggu terakhir asing masih masuk. Dan di broker summary juga terpantau kenaikan 5% lebih ini ada akumulasi. Jadi untuk XL yang sudah punya masih bisa coba dipantau. Minggu depan saya lihat masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 4.000. Jadi menarik apabila berhasil break, XL saya lihat masih ada potensi untuk menuju target berikutnya di 4.200. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau di entry sama XL, saat ini XL sudah naik lumayan tinggi. Apabila teman-teman baru mau buy on breakout, teman-teman harus lebih disiplin. Dan sampai teman-teman entry di harga atas dan malah mulai melemah. Selanjutnya saya coba update di SNG. Di SNG bisa kita lihat, satu minggu terakhir ini masih bisa bertahan dari rebound dari garis EMA 150. Jadi pada hari Kamis sempat turun dalam,
di bawah garis EMA 150 dan sempat di bawah 1400, tapi secara candle ini tidak terkonfirmasi break. Hari Jumat di SNG masih bisa bertahan dari rebound. Dan 1 minggu terakhir bisa kita lihat di SNG masih bisa lanjut naik, hari Jumat masih naik 6% lebih ke 1570. Dan saat ini garis EMA 50 bisa kita lihat sekitar 1625. Dan dari data broker summary bisa kita lihat ini menarik, 1 minggu terakhir juga asing mulai masuk kembali. Kenaikan 6% lebih ini juga terpantau nih ada akumulasi. Dari data kita dapat, saya lihat di SNG masih ada potensi untuk lanjut naik minggu depan mengetes garis EMA 50 di harga 1625 sampai 1680. Jadi Musa bisa jadikan garis EMA 50 sampai 1680 untuk target swingnya. Jika pada minggu depan di SNG mencoba untuk break target harga ini ternyata gagal, cara pergerakan di SNG masih akan sideways. Jadi masih ada potensi untuk kembali melemah ke 1500 sampai garis EMA 150. Jadi teman-teman bisa swing atau hold saja terus sama di SNG tidak turun bawah garis EMA 150 dengan target lebih jauh di sekitar 1700 sampai 1750 untuk target swingnya. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau the entry, wait and see dulu. Lebih oke, misalnya coba tunggu di sekitar 1500 kembali. Karena saat ini di SNG masih dekat dengan 1500. Jika tepatnya minggu depan terkoreksi ke 1500 bisa bertahan dari rebound, baru coba ikut entry. Selanjutnya TAPG jika kita lihat secara teknikal hampir mirip dengan di SNG. Sebelumnya juga sempat terkoreksi di bawah garis EMA 150, tapi secara candle juga sama, tidak ada konfirmasi break, mulai rebound, tapi secara candle TAPG saat ini TAPG masih mencoba untuk naik di atas 1500. Jadi secara candle TAPG belum terkonfirmasi break 1500 nih. Tapi secara pergerakan garis EMA 50, garis EMA 150 di harga 1465 ini masih berupa daerah support. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk TAPG, bisa kita lihat asing juga sama masih terus masuk akumulasi. Tapi kenaikan hari Jumat kemarin terpantau ini tidak ada akumulasi. Jadi untuk TAPG tidak seoke di SNG yang masih ada akumulasi. TAPG juga candle-nya tidak seoke di SNG. Sehingga untuk TAPG apabila mau entry, wait and see dulu, lihat apakah minggu depan TAPG bisa naik di atas 1500. Jika terpantau bisa naik di atas 1500 untuk mau entry, masih bisa. Tapi jadikan 1600 sampai garis EMA 50 di 1625 untuk target swingnya. Dan sebaiknya jangan entry apabila TAPG ternyata hari Senin kembali melemah di bawah 1500. Karena ada potensi untuk kembali turun mengetes garis EMA 150 sampai 1440 kembali. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.